Salah satu nama Tuhan adalah El Shaddai. Dia Allah yang menyusui umatnya dengan segala nutrisi yang dibutuhkan. Nutrisi ilahi, kebutuhan jiwa apapun. Dan Abraham memanggilnya the Almighty, akulah Allah yang maha kuasa. Dia juga Allah El Shaddai yang luar biasa, yang melimpahi kita hari-hari ini. Ketika kita jalan ke 34 provinsi, bukan karena pedang, bukan karena panah, tetapi Tuhan berikan negeri ini Indonesia yang kamu peroleh tanpa susah-susah. Kota-kota yang tidak kamu dirikan, tapi kamulah yang akan diam di dalamnya dan menguasai provinsi itu. Kebun-kebun anggur dan ladang-ladang apapun, kebun-kebun zaitun yang tidak kamu tanami, tapi kamulah yang akan makan hasilnya. Sebab oleh karena itu pesan Tuhan, takutlah akan Tuhan dan beribadalah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Dia Allah El Shaddai yang pada waktu kita jalan ke 34 provinsi, kita akan lihat betapa dahsyatnya Allah El Shaddai yang akan mencurahkan dan melimpahkan dan melipat gandakan apapun yang ada di tangan kita. Karena apa? Karena satu, He is the Almighty God. Tapi ternyata nama El Shaddai seperti Allah El Olam, Allah yang kekal. Dan ada arti lain di Allah yang bersembunyi di balik kekelaman. Arti El Shaddai salah satunya adalah destroy. Dia juga Allah yang tega menghancurkan dan meremukkan your human being. Hatimu ketika dia ingin memperkenalkan the true dirinya dalam kemuliaan dan hukum-hukumnya kepada orang-orang tertentu. Pada waktu kita jalan ke provinsi, saya mau kesaksian sedikit. Saya berpikir saya akan menduduki satu kota. Tapi ternyata Tuhan bawa dari ujung Sulawesi Utara satu kota, sampai akhirnya satu provinsi. Saya melihat apa yang Tuhan janjikan di firman yang tadi saya bagikan, itu terrealisasi dengan mudah. Dan apa yang ditulis firman yang ada di green room, bahwa apapun yang kita kerjakan, Tuhanlah yang melakukannya buat kita, itu ya dan amin buat semua saudara yang pergi ke provinsi. Firman Tuhan berkata dengan jelas, kita semua sudah tahu bahwa Wahyu menuliskan bahwa binatang ini bernyawa, bertindak begitu rupa dan berbicara. Dan dia mengasuh sebuah generasi. Dan saya sangat terbeban dengan generasi anak-anak, tetapi saya nggak punya kemampuan untuk bicara sama anak-anak kecil. Bahasa saya terlalu dewasa, bahasa saya seringkali cukup vulgar. Dan waktu saya lihat Ibu JJ mengerjakan ini, hati saya melonjak. Nah, beberapa waktu yang lalu waktu saya berdoa, tiba-tiba saya merasakan detak jantung hati Tuhan yang ada beat, ada nadanya, ada iramanya buat setiap orang. Dan waktu saya mendengar detak jantung hati Tuhan, tiba-tiba saya bisa rasain waktu jantungnya bunyi, ada beat yang berbeda buat tiap orang. Dan nongollah wajah seseorang yang saya paling sebel. Saudara tahu, tiba-tiba saya bisa rasa tidak ada penghakiman. Tiba-tiba saya rasa kasihnya Tuhan ke orang itu. Dan di saat itulah saya berhenti mendengarkan detak jantung Tuhan. Dan tiba-tiba kok saya dengan Tuhan bertentangan ya. Buat saya punya 1000 alasan kenapa orang ini menyebalkan. Dan didukung oleh orang-orang yang percayalah berkarakter dan berintegritas. Tetapi waktu saya mendengarkan beat hati Tuhan. Dan waktu saya berhenti mendengarkan beat hati Tuhan buat orang itu. Tiba-tiba Tuhan bawa saya ke kitab Hakim-Hakim. Tuhan bawa saya merasakan hati Tuhan bagaimana waktu dia mengangkat Barak.
Saudara tahu Barak mau pergi perang minta ditemenin sama perempuan. Temenin ya. Jadi banyak orang butuh sekali pendampingan. Banyak barak-barak yang artinya lightning, bercahaya, bersinar. Dan dia menunggu pendampingan Deborah untuk menduduki provinsi-provinsi. Dan waktu saya rasakan bagaimana barak-barak ini hanya butuh sedikit pendampingan, dia bangkit dan Israel aman 40 tahun lamanya. Dan waktu saya rasakan lagi detak jantung hati Tuhan di kitab Hakim-Hakim, saudara mau tahu orang-orang yang diangkat Tuhan, yang tadi Bu Irain bagikan bahwa Tuhan suka sekali mengubah orang-orang bodoh menjadi berlian-berliannya. Barak itu pengecut, minta ditemenin perempuan. Gideon pengecut, Yefta rampok, Simpson no moral. Bukankah kita sama seperti itu? Tapi kalau engkau merasakan detak jantung hati Tuhan, Tuhan pengen barak-barak didampingi oleh Deborah. Tuhan pengen orang-orang pengecut, bahkan perampok, preman seperti Yefta didampingi. Gideon yang pengecut didampingi. Dan saya percaya waktu kita bisa meraba detak jantung hati Tuhan, kita tahu apakah fungsi kita sebagai Deborah yang akan melakukan pendampingan terhadap barak-barak. Dan saya sangat yakin bangsa kita akan terluput dari kesesakan. Sangat yakin. Bahkan saya merasakan detak jantung hati Tuhan waktu saya melihat, waktu Tuhan bicara sama Kain. Kain, dosa sudah mengintip. Tuhan tidak menatap dia dengan kebencian dan penghakiman. Tuhan menatap Kain dengan pengharapan. Supaya Kain bisa menang dan mengatasi itu. Ketika Tuhan, detak jantung hati Tuhan terhadap Saul, terhadap Yerobeam. Saya merasakan ada yang sakit dengan itu. Dan sejujurnya waktu Tuhan ngasih saya rasa bagaimana hati dia terhadap orang yang saya sebel banget ya. Dan saya memutuskan berhenti menyelami hati Tuhan. Itu sesuatu yang kayak pending dan belum selesai. Dan belum selesai dengan itu, Tuhan bawa saya belajar tentang Musa. Kita suka waktu Allah El Shaddai datang dan menyusui kita. Kita suka ketika the Almighty God melakukan mighty things dalam hidup kita. Kita suka ketika dia menyusui, mencurahkan, melimpahkan segala sesuatu dan melipat gandakan. Tetapi siapakah yang sanggup dan ingin menghadapi dirinya ketika salah satu arti El Shaddai adalah destroy. Kita belajar dari Musa. Satu ketika, saudara pernah gak ada di tengah-tengah? Di tengah-tengah terjepit antara pemimpin dan anak buah. Anak buah yang susah sekali untuk diseret, mengerti maksudnya pemimpin. Dan kita begitu mendengar perintah dari pemimpin, tujuan kita adalah mendelegasikan hati pemimpin ke anak buah. Ketika kita ada di tengah-tengah dan ketika anak-anak atau rakyat mulai membujuk dan berkata, susah loh Ci, soalnya gini, soalnya gini, soalnya gitu, soalnya gini. Sebentar lagi kalau kita gak punya keteguhan hati dan kita gak ngerti panggilan kita, maka kita akan mendelivery hati mereka kepada pemimpin. Dan itulah yang terjadi dengan Saul. Fail. Ketika saudara pernah ada di tengah-tengah dan terjepit, ini yang terjadi dengan Musa. Musa menurut saya agak lucu ketika Musa merayu Tuhan. Dan waktu dia ngamuk di Meribah, di ulangan 23-26 dia bilang gini,
Tuhan, aku tuh baru tahu loh. Ternyata Engkau tuh Allah yang luar biasa, yang perkasa, penuh kasih sayang. Dan kalau aku mendapat kasih karunia-Mu ya Tuhan, biarkan aku ya untuk menyeberang dan melihat negeri yang baik yang di seberang Sungai Yordan. Tanah pegunungan yang baik itu yang Kau janjikan. Tetapi Tuhan ngomong gini sama Musa, cukup ya Musa, nggak usah dibahas lagi masalah itu. Dan setelah kejadian itu, setelah Tuhan membentak dia, dia turun menghampiri jemaat. Dan dia harus mengendalikan seluruh hatinya. Di mana saking jengkelnya dia, waktu bangsa Israel berkata, Musa lu yang benar aja bawa kita ke sini. Pohon ara nggak ada, pohon anggur nggak ada, pohon semangka nggak ada, daun bawang nggak ada, air aja nggak ada. Dan Musa dengan jengkel dan berkata, orang-orang durhaka, air keluar. Dan ketika Musa mengeluarkan human being-nya, Tuhan tersinggung dan marah. Dan bayangin gak ya perasaan seorang pemimpin, ya. Hari ini kita berdoa buat lawatan. Saya sangat yakin Bu Iin sangat ingin matanya menyaksikan lawatan itu di depan matanya. Dia mau lihat orang mati bangkit. Dia mau lihat jalanan dipenuhi dengan para penyembah. Dia mau dengar seluruh pesisir berdiri orang-orang menyanyikan lagu haleluya. Dia pasti mau dengar. Tapi saudara bayangkan Musa. Bagaimana teganya Tuhan dan berkata seperti ini, pergi ke gunung itu. Lihat tanah itu. Tumpang tangan ke Yosua, apa yang ada padamu alirkan ke dia sebab dia yang akan menyelesaikan pekerjaanmu. Kenapa? Satu kali engkau coba mengeluarkan sesuatu dari human beingmu ketika aku sedang menyatakan kemuliaannya. Saudara pernah tahu rasanya dia kayak apa? Bagaimana seluruh kekuatannya dia harus pakai untuk mengendalikan dirinya dan menenangkan hatinya sendiri. Dan tetap memimpin bangsa ini untuk mengerti hati Tuhan. Saudara pernah selami? Satu ketika ada peristiwa antara Musa dengan Tuhan. Saudara bayangin ya, di ayat 11 berkata seperti ini. Keluaran 33 ayat 11 berkata seperti ini. Tuhan berbicara kepada Musa berhadapan muka dengan seperti seorang berbicara kepada temannya berhadapan muka. Kenapa dia harus doa lagi seperti ini? I beg you di ayat 20. Artinya di ayat 11 mereka sudah bicara seperti sahabat. Mereka bicara seperti teman face to face. Tapi kenapa Musa harus berdoa dan dia berdoa seperti ini? I beg you to show me your glory. Dan apakah beda ketika muka dengan apa yang dia minta? Tuhan menjawab seperti ini. But my face. Jadi waktu Musa berdoa, tunjukkan aku the true you. Hadapkan aku pada the true you. Dan pada waktu aku mengenali engkau Allah El Shaddai, the Almighty God, yang juga akan melakukan destroy, meremukkan your human being. Demi apa? Demi engkau bisa berhadapan dengan Allah, muka ke muka. Saya rasa proses pengerjaan ini sesuatu yang sangat sulit. Saudara pernah tahu sebuah pesta luar biasa. Hadirat Tuhan luar biasa. Damai sejahtera, anggur melimpah, makanan berlimpah. Tetapi pemilik pesta tiba-tiba menarik dirinya. Dan bersembunyi di balik kekelaman. Dan dia tidak ingin ditemui satu orang pun. Tapi saudara tahu detak jantungnya? Menunggu orang menghampiri dia di kekelaman. Di tengah dia tidak ingin ditemui oleh siapapun. Ada hati yang menunggu, adakah yang mencari dia? Saudara bisa bayangin rasanya.
Dan dibilang seperti ini, apa sih yang terjadi antara Musa dengan Tuhan yang saya ingin kita serap pagi hari ini. Pada waktu Musa dengan Tuhan sudah berhadapan muka dengan muka. Tetapi dia masih lagi minta, show me the true you. But my face you cannot see. Because a human being cannot look at me and still alive. Saudara pernah tahu hari-hari ini ya, hari-hari the true Bu Iin dengan saya, itu dilema juga buat aku dengan ibu. Gitu. The true ibu matanya kan gini, rut. Dan itu kalau saudara lihat mata itu, saudara rasanya mau pingsan. Beneran, segarang apapun kau, seteguh apapun kau, kalau ibu show the true ibu dengan matanya yang tajam, kamu pasti mau pingsan. Dan seringkali belum itu, baru sedikit. Ada yang pingsan 2 minggu gak berangkat ke sekolah, itu sering. Ceritanya perjalanan cinta, tapi nanti pasti hitung aja berapa hari pingsannya. Habis ketemu ibu. Dan Ibu Iin hampir setiap hari datang ke Mikafot ngecek aura saya. Ya beliau, saudara dengar sendiri kan beliau bilang. Dan belakangan ini saya sedih tapi juga beliau itu sudah hampir jarang teriak lagi dengan Ruth gimana? Manado gimana? Dan ya saya laporan, tapi ketika kami berhadapan, di tengah percakapan bahasa yang kita lakukan, ada juga percakapan lain yang kita lakukan. Ketika ibu bertemu saya, setelah saya melakukan segudang tugas, seringkali ibu harus menyelimuti the true ibu dengan sopan santun. Menyelimuti dirinya dengan menekan seluruh beban dan hatinya. Karena waktu ibu lihat saya udah exhausted ngerjain pekerjaan-pekerjaannya seharian saya. Dan akhirnya cukup lama kami tidak pernah berhadapan the true ibu dan the true me lagi. Buat banyak orang mungkin gak penting. Dan gak salah sih. Ketika pesta akan digelar oleh Tuhan, pesta lawatan di 34 provinsi. He is the Almighty God. Dia tetap Allah El Shaddai. Yang kemanapun saudara pergi, saudara sudah menyaksikan bagaimana tanah-tanah itu diberikan dengan gratis. Dan saudara mau tahu, saya sudah bangga dengan 40 hektar. Kak Steve pulang dengan 10.000 hektar. Saya aja pikir ya 40 gue mau cangkul gimana. Saya pulang dengan, waduh I don't know what to do deh. Kak Steve pulang dengan 10.000, belum lagi harta-harta yang terkandung di dalamnya. Saudara kebayang, saudara dengerin satu persatu deh. Saudara gak mau denger lagi. Kenapa? Karena saudara dengar 40 hektar kenyang dan bangga. Dengar 10.000, engkau akan bersembunyi seperti Tuhan. Untuk menaikkan imanmu lagi dan cari tahu aku harus gimana. Tapi poin hari ini adalah Mahanaim. Lambang kita adalah hati Tuhan. Ada detak jantungnya, ada getar hatinya terhadap kita. Dan ketika pesta lawatan akan dicurahkan, Tuhan suka bersembunyi. Dan dia tidak ingin ditemui siapapun dan saya juga tidak tahu kenapa. Tapi saya merasakan dia menantikan seseorang. Dan ketika kita kenyang dengan segala apa yang dia limpahkan dalam hidup kita. Kita belajar dari Musa waktu Musa teriak gini. Show me the true you. Engkau gak bisa lihat aku because a human being cannot contain myself. Saudara mau tahu Daniel yang
penyembah dalam roh dan kebenaran yang luar biasa. Siapa punya karakter seperti dia? Siapa punya integritas seperti dia? Saudara mau tahu pada waktu dia berhadapan dengan Tuhan, apa yang keluar dari mulutnya? Dia jatuh lemes dan dia berkata, "My splendor turn into corruption." Tiba-tiba ketika dia berhadapan dengan Tuhan, dia melihat kemuliaannya, kecantikannya begitu rusak. Saya pikir ya, pribadi yang seperti itu, yang sudah sangat luar biasa, dia tidak makan, minum anggur, dia hidupnya kudus, aduh. Ketemu Tuhan, dia jatuh tersungkur dan lemes dan berkata, kemuliaanku, keindahanku ketika aku berhadapan dengan Tuhan terlihat seperti sesuatu yang rusak. Apalagi saya ketemu Tuhan seperti itu, mungkin luluh lantak jadi debu. Tapi saya tahu dia menjubahi saya dengan jubah keselamatan yang dia celup dengan darahnya sendiri. Yang membuat oleh karena mercy and grace kita tetap bisa ada di hadapan Tuhan. Masakan Allah yang sedemikian rupa, yang memberikan pesta luar biasa buat kita. Tidakkah Mahanaim akan bersama-sama mencari dia di balik kekelaman. Dan pada waktu engkau bersedia mencari Tuhan di balik kekelaman, dia akan tunjukkan pribadinya El Shaddai yang juga berarti destroy. Keluaran 40 ayat 34-35. Lalu awan itu menutupi kemah pertemuan. Dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci. Sehingga Musa tidak dapat memasuki kemah pertemuan. Sebab awan itu hinggap di atas kemah itu dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci. Ketika God's visible, tiba-tiba Tuhan terlihat dan kemuliaan itu menutupi kemahnya. Bahkan Musa, seorang Musa tidak bisa masuk ke kemah suci. Tidak dapat memasuki kemah pertemuan. Message pagi hari ini adalah saya sangat percaya di depan kita akan melihat hal-hal yang amazing, beyond human, lawatan. Saya yakin itu pasti terjadi. Tetapi dia menunggu beberapa orang yang mengerti, beberapa orang yang ingin. Saya nggak mampu membahasakan sejujurnya. Satu hari pagi-pagi saya pakai talit di dalam mobil, saya berdoa, Tuhan bawa aku di kedalaman hatimu. Dan tiba-tiba saya lihat, saya nyelam, terus nongol lagi ke permukaan. Saya nyelam, ada tekanan dari dalam yang membuat saya mau tidak mau nongol lagi ke permukaan. Dan tiba-tiba saya tanya sama anak murid saya, kedalaman berapa sih manusia itu sanggup menyelam? Dia bilang gini, 7 meter gendang telinga akan pecah. 10 meter pembuluh darah akan pecah. Saudara tahu ya kapal selam yang kemarin 800 berapa? Itu pecah semua udah. Dan saya selidiki kedalaman palung terdalam adalah 11.035 meter. Artinya 1 banding 10.000. 1 banding 10.000.
Saudara bisa membayangkan nggak? Kita pengen sok gitu ya. Sebenarnya bukan sok sih ya. Ada orang-orang itu mencari itu, saya juga nggak tahu kenapa. Ada orang-orang diajarkan yang mereka tetap nggak mencari itu. Saya juga tidak tahu kenapa. Tetapi saya yakin banyak orang-orang yang berkata, Tuhan, Lord, I want more. Bawa aku pada kekedalaman hatimu. Dan kita harus menghadapi kenyataan. Nyelam 4 meter, tuing naik lagi. 7 meter, pecah. 10 meter, luluh lantak. Tapi dia tetap Allah yang menunggu. Untuk orang berani menghampiri dia di balik kekelaman. Di balik kepekatan yang luar biasa. Untuk apa? Mencari jantung hatinya. Mau mendengar perkataan dari kekedalaman hatinya. Di tengah pelayanan hampir saya tidak bisa murni, tidak mencampur pelayanan dengan kesenangan. Seberapapun saya coba. Dan saya dapati dia Allah, the God of mercy and grace. Ribuan kali dia menciumi hati kita dengan pengampunan. Setiap kali kita jalan, rohnya yang tidak terbatas akan menyertai firman-Nya yang sudah diwahyukan di ruangan ini. Dan kita jadi Superman di 34 provinsi. Tetapi saya yakin pada waktu kita pulang di tempat ini, dia menunggu di mesbah ini. Adakah orang yang mengerti hatinya? Dan pada waktu di penglihatan itu saya bilang, saya naik ke permukaan dan saya cuma bisa bilang gini sama Tuhan, Tuhan, I never know how much it costs to see my sin upon that cross. Aku gak pernah tahu kok berapa besarnya cintamu sehingga engkau bisa menatap Kain seperti itu. Aku gak pernah tahu kok seberapa besar cintamu sehingga engkau bisa menatap orang yang sangat tidak aku sukai dengan cinta seperti itu. Bahkan aku mundur. Tapi hari ini saya putuskan. Dan saya coba sampaikan. Pikirkan bagaimana ketika Musa tidak bisa dikenyangkan. Pada waktu dia berhadapan muka dengan muka seperti seorang sahabat. Dan kenapa dia harus minta lagi sebuah statement yang mungkin hanya mampu dibahasakan dengan berkata, I beg you to show me your glory. I beg you to show me the true you. Dan Tuhan menjawab, my face you cannot see. Because a human being cannot look at me and still alive. Tetapi Tuhan membiarkan sepotong dari dirinya. Dia menutupi Musa dan dia biarkan Musa melihat sepotong dari dirinya. Ketika Musa berteriak, show me your glory. Sama seperti waktu saya coba teriak dan kita teriak, Tuhan tunjukkan kepadaku kedalaman hatimu. Ketika dia mencoba menunjukkan cintanya pada orang-orang yang kita benci. Dan masih banyak lagi yang tidak bisa mampu saya bahasakan. Tapi saya rindu sekali mengingatkan satu hal. Ketika Tuhan membuat kita kenyang dengan banyak hal. Dia sudah kasih message. Ketika engkau kenyang dengan banyak hal. Jangan lupakan Tuhan Allahmu. Dan khusus buat Mahanaim. Ketika kita kenyang dengan banyak hal. Kembalilah ke tempat ini. Dan carilah hatinya. Kita tutup mata sebentar. Mungkin ini bukan buat semua orang.
Tapi kalau ada sedikit aja getar di hatimu, ingin merasakan detak jantung hati Tuhan, biarkan lagu ini mengalir ke dalam hatimu.